Ya ada tegangnya. Ngaji. Melihat dulu tinun lah, melihat sedikit tinun. Apa? Apa? Hmm. Gambar mita itu.
Selamat pagi Pak Susfi. Ya, selamat pagi. Kedengaran nggak suara saya ya? Ya Pak, jelas Pak. Oke. Ya, Bu, selamat bergabung. Itu ini ada Pak Ahmad Rasuli. Ya, Pak ya. Emiliawati dari Selimbang ya, Sumatera, Kalimantan Barat. Kemudian ada juga Ibu Risna Ekawati yang baru saja bergabung dari Tanah Bumbu, Bu ya. Ya, konon katanya masakan di sana enak terus karena tanahnya berbumbu. Nah, dari Kalimantan Selatan. Kemudian ada Pak Pius Jemadu ya, dari Manggarai ya Pak ya. Ya, Manggarai Nusa Tenggara Timur. Nah, ini dari sekolahnya dari SMA Santo Gregorius Rio ya Pak ya. Ya betul Pak. Betul. Ya. Ya. Selamat bergabung. Ada juga Ibu Yosi Trisa di Surabaya ya Bu ya. SMA Baru Nawati kalau nggak salah ya. Yang kemarin katanya dari Minang merantau ke Jawa. Nah, Surabaya. Surabaya. Masih aktif nulis, Bu? Alhamdulillah masih, Pak. Ya, lanjutkan, Bu ya. Ya. Ya, Pak. Kemudian ada juga Ibu Marfilia Arum Sayekti. Ini dari Lampung kalau nggak salah ya, dari Lampung. Kemudian ada juga Ibu Sarintan Kiai. Nah, dari Bune Pulango ini, Gorontalo. Nah, selamat bergabung ya. Kita masih menunggu Bapak Ibu yang masih OTW dan juga barangkali ada Bapak Ibu yang tidak bisa gabung karena kesibukannya ya. Kemarin ada yang pamit ini Pak Ahmad Rasuli atau siapa kemarin yang berbarengan dengan acara asesmen atau apa itu. Kemudian ada juga mungkin dari teman-teman yang secara jaringan mungkin kurang bagus juga tidak menjadi masalah bagi kami. Yang penting kami akan menyampaikan saja Bapak Ibu progres dari sesi 1 dan sesi 2 dan juga nanti tentang tugas di sesi 3 karena sesi 3 itu dimulai hari Minggu besok. Jadi kalau ini Vikonnya di hari Minggu, saya yakin mungkin Bapak Ibu agak banyak yang keberatan. Saya juga keberatan karena Minggu kan hari libur ya. Silakan nanti sesi 3 dimulai besok dan akan saya sampaikan nanti tugasnya seperti apa. Nah, ini ada juga yang baru bergabung, Bu Rida di Pariaman. Selamat pagi Bu Rida. Ya, terima kasih atas partisipasinya ya, karena kesibukannya juga Bapak Ibu. Ya, bisa bergabung di sini. Dan ini lengkap Bapak Ibu ya, peserta untuk tahap 5 ini lengkap ini dari generasi baby boomer sampai generasi Z ini ada ini, generasi Z, generasi X ya, generasi milenial. Banyak milenialnya juga ini saya lihat di tanggal lahir Bapak Ibu, kelahiran 80 ke atas banyak yang baby boomer seperti saya. Ke bawah juga ada ya, yang senior-senior, Bu Rida, Bu Sarintan,
ada Bu Rosanita Ginting yang belum bergabung nih dari Medan, juga Pak Abdurrahman Ridho yang mungkin hanya ikut pretest saja ini. Mungkin nanti bisa dihubungi Mbak Sandra ya, selaku adminnya. Pak Abdurrahman Ridho mungkin belum aktif dari kemarin, belum mengumpulkan tugas dan sebagainya. Mohon untuk bisa dihubungi nanti Mbak Sandra kelanjutannya ya. Jadi pelatihan ini Bapak Ibu meskipun banyak kegiatan mandiri, namun apabila ada hal-hal yang beririsan dan menyulitkan Bapak Ibu, mohon untuk selalu berkomunikasi dengan panitia, dengan saya juga, agar semuanya bisa dilakukan dengan berbagi dan bisa lancar semua kegiatannya. Jadi semoga tidak ada yang patah semangat di jalan atau terhalang oleh kegiatan-kegiatan lain yang mengakibatkan Bapak Ibu tidak selesai dalam mengikuti pelatihan ini. Kemudian ini masih tetap sama ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus 9 Bapak Ibu. Tapi mungkin jaringan sibuk atau seperti apa di sana, suaranya tidak bagus. Ya, Mas Sudirman dari Pune. Ini juga yang dari Sulawesi, Bu Sukmawati belum bergabung. Ya, 5 menit lagi nanti kita mulai kegiatannya, kan juga banyak telah kita lewat dan akan kita lalui di sesi 3. Oke, baik, untuk itu ya saya di dalam di MS mengumpulkan Gambarnya kok hilang Pak Suswi? dulu. Kuotanya kurang kayaknya Pak. Kenapa Pak? Gambarnya nggak jelas Pak. Pak Ini Suswi, saya pakai gambarnya tethering di rumah. Ya, karena saya ya. Oh iya. Jadi di sini itu Ya. saya pakai tethering. Cuma kalau pagi katanya sekarang itu agak error Telkomsel. Kemudian saya pakai WiFi. Pakai WiFi itu terkadang berhenti sejenak agak lama, kemudian nyambung lagi. Meskipun gambar selalu nampak. Rumah juga pakai WiFi, pakai produknya Rodo ya. Telkomsel juga tidak begitu bagus. Yang mudah-mudahan ini juga tidak ada kejutan ya. Kejutan itu berarti mati listrik atau apa. Terkadang di daerah saya itu tahu-tahu mati lampu tidak diberitahukan sebelumnya. Jadi nanti seandainya ada tidak sambung lagi dengan saya, barangkali mati lampu, ya otomatis diakhiri saja begitu ya. Jadi kita lanjutkan di lain waktu. Dan ini Bu, materi untuk pagi hari ini kan tidak semua untuk di
karena di sesi 3 itu ada infografis, newsletter, dan Padlet. Nah, mungkin nanti untuk khusus Padlet, nanti akan saya buka lagi Vkon tambahan mungkin di hari Selasa, Bapak Ibu. Jika ada belum jelas, ya bisa gabung. Tapi kalau yang sudah lanjut, Waduh. melihat tayangan video tidak bergabung tidak apa-apa. Kan ini mungkin materi apa. Saya mulai saja. Suaranya terputus-putus, Pak. Maaf, Pak. Belum. Ya, suaranya nggak putus-putus, Pak. Oh, ini juga suaranya bunga dari saya. Dari suaranya putus-putus. Ya. Putus lagi. Oke, saya pindah ke WiFi. Ya, sekarang bagaimana, Bu? Halo? Halo, suara, ya. Gambarnya udah suara udah, Pak. Nah. Udah. Nah. Gambarnya Hingga yang enggak, gambarnya yang belum ya? Ya. Nah, ini. Nah. Coba saya share screen dulu, Bapak Ibu. Ini sudah kelihatan, Bapak Ibu? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Belum, Pak, belum. Oke. Belum. Oh, belum. Belum kelihatan, belum. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Saya juga tahu di tempat saya sinyalnya juga hanya ini gambarnya atau logonya itu sangat bagus ya, sinyalnya, tetapi mungkin ya Sudah persoalan ya, Pak. Sudah kelihatan. Sudah. Ya, sudah. Oke. Terima kasih, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, suaranya hilang lagi. Perlindungan ya, mendapatkan kesehatan dan kelancaran di kemudahan-kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita tetap sehat walafiat dan lancar mengikuti pelatihan ini hingga akhir nanti di 30 November ya, dan selanjutnya bisa mengimplementasikan kegiatan ilmu dari kegiatan ini ke teman-teman ya di lapangan ya, sampai di bulan di 2021 ya, kita sudah diperbolehkan kan Bapak Ibu, dengan adanya SKP 4 Menteri bisa tatap muka kembali dengan siswa ya, meskipun terbatas. Nah, oke Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan tentang progres dari sesi 1 dan sesi 2. Ini saya cerita sedikit saja Bapak Ibu, bahwa isu utama di pendidikan kita ya saat ini adalah masalah kecakapan abad 21 ya, di mana di abad 21 ini kita dituntut untuk memiliki kecakapan hidup ya, yang nantinya bisa gunakan
dalam memenuhi tuntutan di abad 21. Nah, kita selalu mendengar itu ada keterampilan 4C, dan mungkin nanti akan ditambah lagi tidak hanya 4C tetapi 6C dan seterusnya. Dan itu sebenarnya kecakapan ini sudah disepakati bersama ya oleh lembaga-lembaga internasional ya, salah satunya OECD yang sebagai pencetus dari tes atau mengukur di semua sumber daya manusia di semua negara ya, salah satunya dengan adanya tes PISA, tes dari TIMSS dan sebagainya. Itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh lembaga-lembaga internasional, salah satunya OECD, termasuk revolusi industri 4.0. Nah, di masyarakat kita sebenarnya sebelum terjadinya pandemi saja kita sudah harus dituntut untuk percepatan penguasaan kecakapan abad 21. Ya, jadi percepatan. Kita sekarang itu tidak boleh berlambat-lambat, Bapak Ibu. Ya, jadi Paul Virilio ya, sosiolog dari Eropa ya, sosiolog kontemporer, termasuk sosiolog kontemporer itu mengatakan dalam teori dromologinya bahwa di abad 21 ini kecepatan adalah utama ya. Siapa cepat dia yang akan menang, dan siapa lambat pasti akan tergilas dan punah. Ini dalam artian contoh-contoh dalam sebuah inovasi teknologi. Misalnya saja peralatan-peralatan teknologi itu dalam waktu yang tidak lama, lambat laun akan tergeser dengan penemuan inovasi-inovasi yang baru. Bisa dibayangkan misalnya dulu kita masih menggunakan flash disk yang besar ya, sekarang sudah flash disknya sudah kecil, isinya besar ya, sudah sampai giga. Dulu ada modem yang besar-besar, sekarang sudah tidak pakai modem. Dulu ada Walkman, sekarang sudah tidak dipakai lagi dan seterusnya. Jadi intinya inovasi-inovasi itulah yang nantinya akan justru akan menggiring kita untuk semakin cepat dalam memenuhi kebutuhan, tetapi justru bagi yang kita tidak bisa mengikutinya, maka kita akan tertinggal. Nah, di samping itu juga di abad 21 ini juga dinamakan era disrupsi. Ya, Fukuyama dalam bukunya The Great Disruption itu sebenarnya sudah menyampaikan juga itu ya, tahun 1999 ya, bahwa akan terjadi disrupsi ya. Disrupsi itu guncangan hebat ya, bahwa di masyarakat akan tergagap-gagap dalam mengikuti teknologi. Sebelumnya juga sosiolog sekaligus futurolog Alvin Toffler ya, yang dari serial bukunya itu banyak sekali tentang gelombang ketiga, tentang gelombang teknologi industri ya, informasi dan industri ini juga membuat kita tergagap-gagap untuk menjalankan teknologi. Nah, kemudian di era disrupsi ini salah satu gejala yang paling utama adalah terjadinya shifting atau sudden shift, tiba-tiba saja berubah. Jadi karena kecepatan inovasi tadi, tiba-tiba kita berubah begitu cepat karena percepatan perubahan sosial dan perubahan teknologi secara global. Jadi sudden shift tiba-tiba berubah. Sebagai contoh misalnya pernah menyangka ya ada misalnya belanja online ya, ojek online dan semua berbasis online itu sangat cepat sekali dalam waktu rentang selama kurang lebih tidak sampai 5 tahun ini. Nah, kemudian juga disrupsi dalam birokrasi barangkali Bapak Ibu ya, aturan-aturan birokrasi dan sebagainya suatu saat nanti juga mengikuti teknologi. Jadi di masa pemerintahan Pak Jokowi di periode 2 ini kemarin juga dicanangkan bahwa
nanti banyak kecerdasan buatan yang akan menggantikan peran-peran pemerintah, menggantikan peran-peran pejabat. Dan sekarang sudah dimulai Bapak Ibu. Jadi eselonisasi itu sudah mulai banyak ditinggalkan dan digantikan oleh kecerdasan buatan. Nah, salah satunya nanti yang akan terkena dampak mungkin P4TK, PKN IPS. Jadi barangkali nama P4TK, PKN IPS hanya sampai tahun ini saja Bapak Ibu. Tahun depan mungkin sudah berganti, rencananya berganti dengan Balai Besar Guru Penggerak ya, BPGP. Jadi karena perubahan-perubahan yang sangat cepat itu terkadang kita jika tidak memiliki persiapan ya, tidak menyiapkan mental secara bagus, maka kita akan tergagap-gagap. Kemudian program-program baru yang dicanangkan oleh pemerintah, misalnya ada Merdeka Belajar ya, Guru Penggerak, dan mungkin nanti akan terjadi perubahan kurikulum. Nanti dimohon Bapak Ibu harus bisa menyesuaikan diri ya. Kalau Bapak Ibu pegangannya kuat ya, saya yakin apapun programnya nanti Bapak Ibu akan tetap bisa mengikutinya dengan itu. Nah, ini perkenalan introduksi atau perkenalan singkat saja tentang isu yang banyak yang sedang berkembang di negara kita. Kemudian materi sesi 1 Bapak Ibu ya, di program Dikdaya ya, sebelum kegiatan PPKG ini memang tidak ada dulu materi tentang PPK dan literasi. Namun ini adalah titipan dari pusat dan ini untuk kepentingan kita semua bahwa kita jangan sampai melupakan PPK. Jadi apapun perubahan teknologi yang terjadi, PPK, nilai-nilai PPK itu akan selalu kita budayakan ya kepada anak-anak. Nah, meskipun nanti juga 5 nilai utama karakter PPK itu akan terganti dengan 6 nilai dari profil pelajar Pancasila, namun isinya adalah tetap sama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini karena latar belakangnya apa? Karena terjadi banyak degradasi moral ya, lunturnya nasionalisme, rendahnya literasi ya, percepatan atau optimalisasi TIK dalam pembelajaran dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau misalnya ini nanti 5 nilai utama PPK diganti dengan profil pelajar Pancasila, ini juga tidak bermasalah ya, isinya tetap sama. Hanya saja yang perlu saya sampaikan di sini dalam nilai-nilai PPK ya, terutama yang menyangkut nasionalisme itu menurut saya yang lebih utama itu Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti nasionalisme justru tergeser oleh yang namanya globalisasi, maksudnya nilai-nilai global. Menurut saya ini kita harus mempertahankan yang, karena futurolog John Naisbitt pun mengatakan bahwa ketika kita sampai di zaman globalisasi ya, kita boleh berpikir globalisasi, think global tapi act-nya lokali. Jadi menurut saya kita tetap harus mempertahankan nasionalisme atau nilai-nilai kearifan lokal kita sampai perubahan apapun ya. Jangan sampai semua dianggap nilai-nilai global. Jangan sampai aset-aset kita juga dianggap sebagai aset global, itu maksud saya. Jadi mata pelajaran sosiologi ini juga menjadi pintu untuk melakukan kritik sebenarnya, bahwa kita sebagai bangsa yang mempunyai jiwa nasionalisme dan mempunyai kekayaan aneka-ragaman budaya dan kekayaan alam yang luar biasa, ini perlu menggali lagi nilai-nilai lokal agar kita makin cinta kepada negara kita dan budaya kita. Jadi jangan sampai nilai-nilai itu tergerus oleh nilai-nilai keglobalan yang terkadang justru akan membuat kita menjadi lengah dengan kondisi bangsa kita. Itu sebenarnya pesan saya ya, jangan sampai Bapak Ibu terlalu memikirkan jalan, tetapi
melupakan kelokalan. Nah, itu juga pesan oleh John Naisbitt juga seperti itu. Ya. Kemudian progres sesi 1, LK 1A, 1B, 1C ya. Ada yang masih belum lengkap ini. Saya lihat masih ada yang mengumpulkan LK 1 saja. Ya. LK 1A ya, yang 1A, 1B, 1C atau 1.1, 1.2, 1.3 ya. Ada yang masih 1.1. Nanti mohon dicek lagi yang masih kurang dari nilai saya koreksi. Nanti jika ada yang belum keluar nilainya mungkin belum lengkap. Kemudian Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti kuis ya. Kuis itu dikerjakan saja Bapak Ibu. Silahkan diulang-ulang. Jika belum sampai 100 silahkan bisa diulang terus ya. Karena sebagian soal di situ meskipun soal benar dan salah itu statement atau pernyataan dalam kuis itu terkadang juga menjadi bahan untuk soal post-test ya, soal post-test. Nah, jadi kemarin untuk soal pretestnya sudah saya lihat Bapak Ibu, yang bagus hanya 2 Bapak Ibu. Yang pretest itu yang mana yang bagus Bu Jerry ya dari Blora, dari Jepang, SMA 1 Jepang, Jepon. Kemudian Pak Wahyu itu bagus, yang lainnya masih di bawah 50. Jadi, tapi ini pretest saja Bapak Ibu. Pretest tidak masalah nilainya tidak bagus, hanya nanti ketika post-test nilai Bapak Ibu harus bagus. Karena kalau nilainya tidak bagus, kami kesulitan untuk menambah agar Bapak Ibu bisa lulus dalam plat ini. Kemudian ada juga satu orang Pak Yusuf ya, Pak Yusuf Burhanuddin dari Manggarai Barat kalau nggak salah, SMA 3 Komodo ya. Itu kemarin masih kosong pretestnya, barangkali ada yang tidak disubmit all ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu setelah pretest ya atau post-test itu kan finish attempt kemudian submit all ya. Kalau tidak disubmit nanti tidak masuk dalam LMS. Ya, jadi hanya satu kemarin yang tidak tersubmit ya, barangkali Pak Yusuf ya, Pak Yusuf nanti mohon diperhatikan di post-test ya. Jadi secara activity compression sudah tercentang mengikuti pretest tetapi nilai pretest tidak masuk. Kemudian di forum diskusi kemarin juga sudah saya lihat, jadi utamanya Bapak Ibu di dalam forum diskusi harus menanggapi dari topik dari narasumber dulu. Jadi topik narasumber harus ditanggapi dulu, baru nanti Bapak Ibu bisa membuat atau boleh membuat forum diskusi baru. Silakan ya. Yang sudah terlanjur di sesi 1 tidak apa-apa, nanti di sesi 2 ini silakan menanggapi dulu apa yang sudah saya sampaikan di topik diskusi itu. Di sesi 2 ini kan tentang pandemik COVID-19 ya, dan hubungan kaitannya dengan analisis teori sosiologi. Nanti silahkan dianalisis di situ Bapak Ibu. Kemudian di sesi 2 ini yang tadi pagi saya lihat masih 4 yang upload. Ini silakan Bapak Ibu nanti bahannya tidak hanya tergantung pada modul atau bahan bacaan di sesi 2 yang saya upload itu. Bapak Ibu bisa menambahkan dari bacaan-bacaan lain. Karena sebenarnya materi dari ilmu sosial itu selalu bertambah Bapak Ibu. Harus selalu di-upgrade. Jadi jangan sampai materinya stagnan gitu saja. Silahkan di-upgrade, ditambahi. Jadi nanti Bapak Ibu dalam menjawab LK 2.1 dan 2.2 juga lebih luas ya, karena di dalam analisis ini Bapak Ibu harus menggunakan teori juga. Nah mungkin teori-teorinya di dalam modul atau dalam bahan bacaan tidak cukup banyak. Nanti silahkan dicari di bahan bacaan yang lain di internet silahkan. Nah untuk menganalisisnya kemarin ada yang tanya itu Pak Makmur dari Klungkung ya, SMA 1 Atap Klungkung itu menanyakan, Pak Mas pete itu apa Pak? Nah, silakan dibaca, itu kan singkatan saya sebenarnya ya, hanya untuk
biar heboh kan biasanya kita menyingkat-nyingkat biar agak keren begitu ya. Nah, itu masalah, penyebab masalah, teori, dampak, dan alternatif solusi. Nah, itu format-format seperti itu umumnya sudah baku ya, hanya mungkin singkatan-singkatan saja yang berbeda. Nah, di dalam masalah sosial untuk harmoni sosial, tentunya harus Bapak Ibu bedakan dengan masalah sosial yang terkait dengan globalisasi. Jadi, masalah sosial dalam harmoni sosial itu bisa meliputi konflik, kekerasan ya, tindakan anarkis, bullying, hoax ya, ujaran kebencian, intimidasi ya, persekusi, diskriminasi, intoleransi, klaim kebenaran, radikalisme ya, partikularisme, lawan universalisme ya, dan lain-lain yang kaitannya dengan potensi konflik dan disintegrasi bangsa. Sedangkan masalah sosial sebagai dampak globalisasi ini intinya adalah masalah sosial yang terkait perubahan-perubahan sosial yang akhirnya membuat masyarakat kita itu terpuruk secara ekonomi. Ya, ini di sini ada rendahnya kualitas SDM, ya, kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, kriminalitas, gaya hidup hedonis, ya, korupsi, prostitusi, pergaulan bebas, narkoba, ya, LGBTQ, pornografi, masalah lingkungan hidup, global warming, ya, stunting, pandemik, ya, atau punahnya nilai budaya lokal, dan mungkin masih banyak lagi yang bisa ditambahkan. Nah, ini perlu dibedakan Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai terbalik. Nanti Bapak Ibu menganalisis masalah harmoni sosial yang muncul kemiskinan, itu kami tidak sepakat. Ya, jadi masalah sosial terkait harmoni sosial yang ada di kelas 11 itu masalah sosial yang terkait dengan potensi konflik dan disintegrasi bangsa. Sedangkan masalah sosial yang terkait perubahan sosial dan globalisasi yang ada di kelas 12, masalah sosial yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ya, jadi di dalam kelas 12 juga setelah permasalahan sosial ini pasti ditindaklanjuti dengan ke pemberdayaan komunitas ya, yang mungkin di dalam kurikulum darurat ini malah ditiadakan. Itu menurut saya sungguh disayangkan ya. Jadi pemberdayaan komunitas itu sangat bagus ya. Menurut saya itu seperti kalau Bapak Ibu kuliah di S1 itu kuliah kerja nyatanya itu ya di pemberdayaan komunitas itu. Nah, tetapi malah justru di kurikulum kita malah dihilangkan. Ini menurut saya sangat disayangkan. Sedangkan di dalam masalah sosial terkait harmoni sosial itu kan tindak lanjutnya di KD 3 titik berapa itu 5 ya, itu kan ditindaklanjuti dengan penelitian ya, penelitian sederhana untuk menganalisis permasalahan apa yang terjadi, jadi penyebab konfliknya seperti apa. Jadi semacam itu Bapak Ibu, jangan terbalik-balik. Jadi ini masalah sosial dalam harmoni sosial dan masalah sosial sebagai dampak globalisasi. Nanti teorinya ya disesuaikan Bapak Ibu, jika tidak menemukan teori tidak apa-apa, tidak ada. Tetapi umumnya kalau misalnya ya konflik itu pasti ada teorinya. Teorinya dari Marx ada, dari Dahrendorf, dari Koser, dari banyak sekali. Kekerasan juga ada dari Johann Galtung, mungkin dari Habermas sendiri tentang ujaran kebencian atau tentang kebebasan berpendapat itu kan juga ada ya, teorinya tentang spiral kekerasan dari Habermas juga ada, dari dari siapa itu namanya Helder Camara itu juga ada, silakan dipergunakan. Jadi kalau di globalisasi juga banyak ya, kemiskinan misalnya teorinya Robert Chambers ya, teorinya ada kemiskinan struktural, kultural, Oscar Lewis, Amartya Sen, silahkan digunakan. Atau teori-teori penyimpangan misalnya dari Sutherland ya, dari teorinya siapa lagi, masih banyak lagi, silahkan digunakan Bapak Ibu ya. Ini adalah seri sesi 2. Nah, progresnya ya saya yakin saya sampaikan tadi masih sekarang belum saya cek, nanti akan saya cek. Kemudian kuisnya juga sama, nanti terus kuisnya Bapak Ibu jika belum 100 ya silakan diulang-ulang terus
kemudian ada fungsi. Kemudian sebelum saya masuk sesi 3, ada yang ditanyakan Bapak Ibu untuk sesi 2, cukup ya? Jelas Bapak Ibu ya? Jelas, Pak. Saya anggap Bapak Ibu sudah jelas ya, karena tinggal mengerjakan LK saja. Oh iya, jadi Bapak Ibu nanti di dalam LK itu Bapak Ibu bisa mengkopikan ya, dikopi dan dipastekan dalam kotak di dalam LK, atau Bapak Ibu bisa print screen ditempelkan di sana. Yang penting jangan lupa judulnya apa ya, judul beritanya itu. Terkadang Bapak Ibu lupa judul beritanya dan link yang ada di dalam berita itu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya agar kita tahu bahwa sumber aslinya berasal dari link itu. Nah, itu ya. Jadi pesan saya itu tadi berita-beritanya harus dari berita yang bersumber resmi dengan mencantumkan dari link tadi. Silakan Bapak Ibu. Kemudian apalagi yang biasanya kesulitan, ya jadi silakan diisi sesuai dengan kotak yang sudah ditentukan. Kalau analisisnya masih kurang terlalu panjang isinya, silakan menambah kotak lagi silakan. Atau hurufnya gitu saja Bapak Ibu. Nah, untuk nilai Bapak Ibu ya, untuk nilai juga saya akan memberi nilai itu umumnya di atas 90 Bapak Ibu ya untuk keterampilan. Jika Bapak Ibu rapi ya mengisi semuanya. Ini karena nilai keterampilan ini porsinya kan 70% kalau tidak salah, 70% dari 70%, karena 30%-nya adalah post test ya, 70%-nya adalah nilai keterampilan dan sikap. Nah, nilai sikap itu kita ambil dari activity completion, juga kehadiran Bapak Ibu ya. Jadi nilai sikap itu nilai prerogatif dari narasumber juga ya, nanti untuk bisa menambahkan jika Bapak Ibu nilainya sangat rendah ya. Jadi kemudian ada juga nilai LK itu ya, nilai LK itu kami rata-rata dari LK sesi 1, sesi 2, sesi 3 hingga sesi 4 nanti. Nah, nilai LK ini bisa saja nanti bisa mempengaruhi juga misalnya ke dalam predikat Bapak Ibu ya. Nah, misalnya predikatnya cukup ya, karena tesnya rendah. Nah, nanti nilai-nilai LK ini bisa mengatur Bapak Ibu untuk menjadi predikat baik ya. Itu. Jadi penilaiannya seperti itu. Ya, jika tidak ada yang bertanya di sesi 2 ini, saya akan berlanjut menyampaikan ke sesi 3 Bapak Ibu. Ya. Oke. Untuk sesi 3 yang akan kita mulai besok pagi ya. Jadi LMS bisa dibuka biasanya jam 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin di hari Minggu besok sudah bisa dibuka. Untuk sesi 3 ini kita akan membuat desain grafis Bapak Ibu. Desain grafis berupa 1 infografis, 2 newsletter atau buletin. Maksudnya apa kita membuat desain grafis, infografis dan buletin? Karena sesuai dengan tren Bapak Ibu menguasai teknologi tadi ya, apalagi ini di dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, Bapak Ibu dipandang perlu menguasai berbagai macam grafis ya, diantaranya adalah infografis dan newsletter. Ini fungsinya adalah sebagai suplemen atau membuat bahan ajar yang singkat Bapak Ibu. Jadi nanti bisa disebarkan atau di-share ya di medsos, misalnya di WA ya, di dalam Facebook atau di Twitter, itu silakan. Jadi ini bisa dibuat mendadak ya. Jadi yang penting di sini Bapak Ibu tahu caranya membuat ya. Nanti bisa dimaksimalkan lagi di lain kesempatan atau dimintakan tugas untuk siswa. Nah, siswa diminta membuat saja. Misalnya Bapak Ibu kurang canggih atau kurang mahir, tetapi
saya berharap Bapak Ibu selalu berlatih untuk menggunakan media grafis ini ya. Nah, yang di sini untuk pertemuan di dengan aplikasi Canva ya. Nah, karena aplikasi Canva ini sudah direkomendasikan oleh berbagai macam ya, teman-teman dari desain grafis itu memilih merekomendasikan Canva yang paling mudah ya, paling mudah untuk membuat berbagai macam aplikasi media grafis. Ya, bisa poster ya, flyer, selebaran, buletin atau newsletter ya, infografis, storyboard ya. Kalau Bapak Ibu ingin membuat cerita bergambar ya, storyboard ada, foto collage ya, dari foto-foto itu disambung-sambung juga bisa. Tapi dalam kesempatan ini Bapak Ibu hanya belajar praktek dua, nanti infografis dan newsletter. Seperti yang ada di gambar ini ya, tentang cyberbullying. Sebelahnya itu ini adalah hasil karya dari peserta tahap sebelumnya Bapak Ibu ini ya. Juga ada tentang buletin kemiskinan. Jadi nanti untuk infografis materinya khusus untuk materi harmoni sosial. Sedangkan untuk newsletter atau buletin materinya mengambil materi masalah sosial terkait perubahan sosial dan globalisasi. Nah, ini nanti sesi 3 itu meliputi LK3 yang berisi desain ya, desain media grafis. Jadi itu ada di kegiatan 1, 2, dan 4. Sedangkan di kegiatan, jadi LK-nya tidak usah diutak-atik untuk yang kegiatan 3 dan 5, tetapi Bapak Ibu mempraktekannya saja. Jadi nanti dibuka LK3-nya ya, besok ya, dibuka LK3-nya, Bapak Ibu merencanakan, sudah ada template-nya di situ, tinggal ditulis, merencanakan infografisnya nanti mau buat apa, newsletternya mau praktekkan dulu. Sudah selesai, kemudian baru merancang Padlet. Nah, Padlet ini mungkin saya prediksikan Bapak Ibu bisa mulai di hari Selasa ya, Selasa atau Rabu. Nah, karena besok kan Minggu ya, Minggu biasanya tidak maksimal untuk mengerjakan karena ada acara keluarga dan sebagainya. Besok dibaca-baca saja, kemudian Senin sudah mulai praktek membuat infografis dan newsletter. File yang diunggah di LMS tagihannya ada 4 Bapak Ibu, jangan sampai kurang ya, minimal 4 ini. Nah, LK3 dalam bentuk Word RTF ya. Nah, hasil praktek infografis yang nanti diunduh dari Canva itu dalam bentuk JPG atau PNG dalam bentuk gambar, dan hasil praktek newsletter dari Canva dibuat format PDF. Juga hasil simulasi Padlet. Ya, jadi Padlet nanti kalau Bapak Ibu sudah buat, sudah disimulasikan ya, di-share ya linknya ke grup sekolah boleh, grup siswa boleh, di grup kita boleh. Nah, untuk simulasi saja biar Bapak Ibu tahu cara kerja menggunakan Padlet. Jadi intinya di situ Bapak Ibu biar mempunyai pengalaman dan tahu cara kerja Padlet. Jadi di-share linknya, sudah diisi oleh teman-teman, diisi oleh siswa kita dan sebagainya. Baru ketika sudah agak banyak, sudah dirasa cukup, baru di save as ke PDF. Itu sebagai bentuk laporan. Jadi 4 ini tagihan yang diunggah di LMS untuk materi sesi 3 yang akan kita mulai besok pagi, mulai jam 5 pagi. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan di sini? Saya, Pak. Ya, Pak Wahyu ya, silakan Pak Wahyu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita nggak pakai Canva, kita pakai Photoshop gitu gimana, Pak? Awal-awalnya kita membebaskan Bapak Ibu ya, membebaskan
Bahkan di awal-awal itu saya ada juga program yang tidak online tapi offline, itu namanya pro-nya soft poster designer. Nah, itu boleh itu dulu macam-macam, tetapi sekarang kita menggunakan Canva semua, kita juga belajar Canva semuanya. Jadi yang sudah mahir Canva apa itu diuntungkannya di sini, tapi yang belum mahir ya kita akan belajar bersama-sama. Ini nanti mungkin bisa kita demokan sebentar Bapak Ibu biar bisa mengoperasikan Canva. Jadi kita harus pakai Canva semua Pak Wahyu ya. Meskipun bisa Photoshop, CorelDRAW atau Photoscape dan lain-lain, ya kita mencoba di sini kita semua memakai Canva saja. Itu Pak Wahyu ya. Mohon maaf ya. Baik Pak. Satu lagi boleh Pak? Juga bisa dioperasikan di Android Bapak Ibu ya. Silakan di download lewat Play Store. Bisa pakai Android, bisa pakai PC desktop. Baik, satu Ya, lagi ada boleh pertanyaan Pak? lagi Bapak Ibu? Satu lagi boleh? Saya lagi Pak. Silakan Pak Wahyu. Jika kita menyelesaikan LK, kan di situ ada tulisannya teori psikologi. Tapi kan ada beberapa, misalkan kalau saya nggak tahu ya Pak, ini dia sosiolog atau bukan gitu. Misalkan saya pakai konsep kalau globalisasi pakai Mansur, itu boleh atau tidak, karena tulisannya saya juga nggak tahu Mansur Fakih ini masuk dalam sosiolog atau bukan gitu maksudnya. Silakan Bapak Ibu menggunakan teori yang dipahami, dikuasai saja. Mansur Fakih juga boleh, meskipun di dalam bukunya Mansur Fakih itu kan juga ada teorinya banyak sekali ya. Tetapi kalau hanya ingatnya Mansur Fakih juga bolehlah ditulis itu. Ini hanya untuk kita itu terbiasa ya menggunakan dasar analisis dengan teori ya. Nah, ini juga akan kita latihkan juga kepada anak didik kita ya. Kalau melakukan analisis itu harus ada dasarnya. Nah, kalau kita tidak punya teori yang utama atau grand teori, ya kita menggunakan dari buku yang ditulis siapapun boleh di situ. Yang penting prosedur ilmiahnya itu ada gitu Pak. Baik Pak. Ya karena juga Bapak Ibu kan juga barangkali ada yang background-nya kan beda-beda ini ya. Bisa juga ada yang tidak background sosiologi, kemudian ya belajarnya dulu masih bukunya sangat umum juga. Kita tidak memaksa harus teori sosiologi murni dari tokoh sosiologi, itu tidak harus seperti itu. Kita sambil belajar terus menguasainya Pak. Itu ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ini kelihatan Bapak Ibu ya, screenshot saya. Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, lihat. Saya cepatkan saja karena yang tadi sudah dibahas. Nah, ini tambahan tadi ya, di abad 21 ini kan kita disrupsi ya. Kalau menurut bukunya Rena Kasali itu ya, ini pakar disrupsi karena banyak sekali bukunya tentang shifting, reinventing dan seterusnya. Nah, ini disrupsi adalah inovasi intinya. Inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain lama dengan yang baru. Teknologi digital yang menghasilkan sesuatu baru dan lebih efisien juga lebih bermanfaat. Ini saya lihat, kita lihat juga di ini Bapak Ibu. Ini saya percepat saja. Nah, ini ada buku Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu membaca ini ya, kalau Alvin Toffler ini sudah lama, tapi ini futurolog ini sudah juga banyak terjadi di masa sekarang ya.
dulu ada John Naisbitt juga di Megatrend 2000, kemudian di apalagi itu banyak sekali futurolog baru ya, misalnya James Canton ini muridnya Alvin Toffler. Ini dalam Extreme Future, ini ada 10 tren teknologi mendatang ya di 20 tahun ke depan yang juga ada matinya kepelaran. Itu juga sebuah kondisi yang sekarang Bapak Ibu ya, di masa teknologi sekarang pakar-pakar itu sudah ketika artinya misalnya saja sekarang kalau orang sakit itu ya, gejala sakit itu kan terkadang kalau yang hobi browsing mencari berita dulu atau artikel dulu di internet, baru periksanya nomor 2 gitu ya. Begitu pula nanti kecenderungan kedepannya materi-materi kita itu tidak banyak didapat dari Bapak Ibu guru, tapi langsung browsing saja di internet yang sudah dibuatkan alamat-alamat portalnya. Jadi ke depan seperti itu. Ini buku baru juga, You Tomorrow ini ya, dari Dr. Ian Person ini juga sangat bagus. Kemarin saya baru beli bukunya ini. Ya, menceritakan bahwa kondisi di 20 tahun mendatang, ya, jadi futurolog biasanya meramalkan lebih dari 10 tahun ya, 10 tahun sampai 30 tahun. Bahwa nanti teknologi itu akan kondisi kehidupan manusia itu akan didominasi oleh kecerdasan buatan. Sekarang saja sudah mulai banyak di Cina itu presenter-presenter itu sudah menggunakan kecerdasan buatan. Ya, dokter-dokter itu sudah banyak digantikan oleh kecerdasan buatan karena lebih presisi, lebih taat asas ya. Makanya ketika kecerdasan buatan itu unsur utamanya adalah kejujuran tadi. Jadi PPK dan sebagainya itu tadi menjadi fondasi utama buatan ini. Dan nanti diprediksi guru akan seperti apa. Di dalam bukunya Ian Person ini disampaikan di 20 tahun ke depan guru yang akan dicari adalah guru yang dengan inovasi sains dan teknologi, guru yang lebih dari sekedar buku teks ya. Jadi kalau Bapak Ibu akan dianggap sebagai narasumber yang bagus itu ya menguasai banyak buku teks dan lebih dari sekedar buku teks, lebih dari sekedar apa yang dia dapat dari kecerdasan buatan yang ditemukan di internet. Nah, tapi yang tidak bisa digantikan sebenarnya adalah guru sebagai konsultan. Nah, guru konsultan itu maksudnya apa? Konsultan psikologis. Jadi rasa kasih sayang Bapak Ibu kepada siswa, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan solusi-solusi atas permasalahan hidup siswa, itu yang akan banyak dicari karena itu tidak bisa digantikan oleh kecerdasan buatan. Jadi kedepannya bahwa materi-materi yang sifatnya mapal itu ya mungkin ya itu akan digantikan dengan kecerdasan buatan melalui website. Di kita itu sekarang sudah ada Genius ya, Wahoo dan sebagainya. Nah, itu nanti semakin ke depan semakin bertambah dan sekarang bahkan sudah dimulai dilibatkan dalam penyusunan kurikulum di negara kita ya. Jadi itu kedepannya seperti itu gambarannya. Jadi maka Bapak Ibu harus ya paling tidak menyongsong abad depan ini dengan menguasai teknologi ya sambil belajar meskipun tidak tetapi itu upaya-upaya lalu dilatih ya, lalu diasah untuk kepentingan masa depan. Dan yang utama adalah guru sebagai konsultan tadi ya, itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi Bapak Ibu harus mendekatkan kepada anak-anak sebagaimana seorang orang tua ya, orang tua kedua di sekolah yang bisa mencarikan solusi-solusi atas permasalahan hidup anak-anak.
Nah, ini tentang media grafis Bapak Ibu ya. Jadi kalau dulu media grafis itu tidak banyak dilirik karena susah membuatnya ya, mahal dan sebagainya. Sekarang di era digital ini sudah mulai banyak pembuatan media grafis karena lebih ringkas, cepat ya, murah juga. Nah, ini banyak sekali ya macam-macamnya. Nanti silahkan kalau Bapak Ibu masuk di Canva itu banyak sekali model-model media grafis di sana. Ini saya coba saja. Nah, ini salah satunya adalah poster. Poster ini kita tugaskan Bapak Ibu di pelatihan 1 Bapak Ibu. Ya, di tahap 1 peserta hanya membuat poster, tetapi di mulai tahap 3 saya coba tingkatkan tantangannya membuat infografis. Nah, poster ini sebenarnya bisa digunakan dalam bentuk poster interaktif. Jadi selain menggunakan gambar-gambar yang bagus, di dalamnya juga dimunculkan berbagai macam pertanyaan agar siapa yang membaca poster ini dapat juga bertanya pada dirinya sendiri dan mencari jawabannya di luar dari poster itu. Nah, ini sebenarnya kalau poster ini kekuatannya adalah di kekuatan gambar Bapak Ibu ya. Gambar dan pesan singkat. Nah, ini manual ya, yang dulu kalau kita buat harus dengan menggunakan kanvas, dibingkai dan sebagainya, itu yang ukurannya sangat besar. Nah, ini poster digital ini sekarang ini sangat fleksibel ya, praktis pembuatannya, dan ini mungkin sangat bagus kalau kita nanti membuat proyek kepada anak-anak. Ya, misalnya di materi kelas 10 itu kan ada norma dan nilai. Nah, itu silakan nanti ditugaskan membuat poster tentang nilai-nilai dalam keluarga, nilai-nilai dalam disiplin lalu lintas, nilai-nilai di adat dan sebagainya, itu silakan dipraktekkan dalam membuat poster ini. Atau juga di kelas 11 tentang materi harmoni sosial, ada bullying dan seterusnya, itu juga bisa dibuatkan poster. Nah, kemudian selain poster ada flyer atau selebaran. Nah, ini sebenarnya perbedaannya hampir beda tipis kalau sudah dalam bentuk digital Bapak Ibu. Ini kalau dalam bentuk cetak manual sangat berbeda. Kalau poster ukurannya besar, selebaran ukuran kecil. Tetapi kalau sudah dalam bentuk digital, ukurannya hampir sama. Ya. Perbedaannya adalah kalau di dalam selebaran ini atau flyer ini lebih banyak tulisannya. Jadi pesan dalam bentuk tulisan itu lebih banyak daripada gambarnya. Jadi hampir sama juga. Juga bisa digunakan sebagai alat-alat untuk menyebarkan informasi, propaganda ya, sesuai dengan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan pada anak didik kita. Silahkan nanti bisa dipilih poster atau flyer ya, dan untuk menambah koleksi atau menambah kreativitas ya dalam membuat media pembelajaran. Yang kita nanti kerjakan Bapak Ibu, kalau di secara keilmuan mungkin Bapak Ibu akan merasa berat mungkin membuat infografis ya, harus teliti dan sebagainya. Namun kita nanti akan membuatnya secara cepat saja Bapak Ibu ya, tinggal drag and drop, masukkan dan sebagainya. Yang penting formatnya seperti infografis dan muatannya bisa lumayan banyak keterangan atau pesan yang disampaikan di sini. Tidak harus selalu infografis berupa data-data dan grafik-grafik yang rumit, tetapi hanya pesan-pesan yang lebih lengkap daripada sekedar flyer tadi. Nah, ini nanti silakan bisa dipraktekkan. Infografis merupakan representasi visual, informasi, data atau sains secara grafis ya, memperlihatkan informasi rumit dengan singkat dan jelas. Nah, kita tidak usah rumit-rumit sekali seperti dalam contoh ini. Kemarin sudah banyak peserta yang bagus-bagus membuatnya seperti yang ada di contoh yang ada di PowerPoint ini. Kemudian
newsletter atau buletin. Buletin ini adalah tipe semacam majalah, tetapi halamannya tidak begitu banyak, Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan kita praktekkan dengan mengambil tema materi masalah sosial yang terkait dengan perubahan sosial atau sebagai dampak globalisasi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu membuat mengumpulkan materi-materinya dulu ya. Jadi newsletter ini sifatnya bisa menjadi suplemen dalam ajar atau bahan ajar yang singkat, yang murni buatan Bapak Ibu sendiri. Nah, kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Misalnya Bapak Ibu mau membuat teorinya tentang founding fathers sosiologi, teori klasik itu ya, ada Marx, ada Durkheim, ada Weber, ada Josime ya, ada Auguste Comte dan sebagainya, itu silakan di dalam satu newsletter. Nah, ini contohnya seperti itu. Namun di dalam materi kita ya, mungkin nanti Bapak Ibu akan membuat sequel tentang kemiskinan. Nah, di dalam kemiskinan nanti ada apa? Misalnya di sana definisi kemiskinan. Nah, data kemiskinan terbaru di Indonesia misalnya, jenis-jenis kemiskinan, ada kemiskinan kultural, struktural, teori kemiskinan, nah misalnya itu, nah itu sudah cukup 4 itu, atau dampak kemiskinan dan solusi kemiskinan. Nah, mungkin rubrik-rubriknya atau bagian-bagian dari buletinnya perlu dibuat semacam itu ya. Jadi itu 2 halaman atau 2 lembar atau 3 lembar sudah cukup menurut saya. Jadi tulisannya bisa diperkecil dan seterusnya biar isinya lebih banyak. Nah, ini juga ada nih contoh-contoh newsletter ya atau buletin yang saya buat khusus teori sosiologi di materi Dikdaya ya. Sebelum PPKG ini kita mencoba membuat newsletter dalam berisi teori sosiologi, mulai sosiologi kritik dan sosiologi postmodern. Nah, jika Bapak nanti membutuhkan ya, lihat bisa saya share lewat grup nanti, silahkan. Nah, jadi tips membuat media grafis yang penting Bapak Ibu menguasai materi ya, setidaknya tahu lingkup materi itu ya, kemudian disiapkan bahan-bahannya atau naskahnya ya. Misalnya nanti kalau Bapak Ibu akan membuat infografis tentang bullying ya, nah, mungkin materi tentang jenis-jenis bullying. Jenis-jenis bullying menurut X ada 4 misalnya ya. Nah, itu disiapkan dulu bahan-bahannya secara ringkas, secara garis besar, disiapkan fotonya atau gambarnya. Nanti baru Bapak Ibu pilih template-nya, template yang cocok seperti apa. Nah, kemudian baru di template-nya diisi dengan konten dengan menggunakan drag and drop atau di copy, di kopas di sana, kemudian diotak-atik sesuai dengan seni Bapak Ibu, misalnya hurufnya diganti, warnanya disesuaikan dan seterusnya. Itu media sudah cukup dan siap digunakan. Jadi Bapak Ibu tidak harus memulai dari nol untuk membuat infografis ataupun buletin. Nah, ini ya. Oke, jadi Canva ya, saya dulu untuk Canva. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah masuk Canva, pasti Bapak Ibu belum punya akun ya. Nah, nanti silahkan bisa dicoba-coba meskipun belum masuk ke sesi 3 ya, masuk ke Canva dengan mengklik menuliskan alamatnya www.canva.com. Nanti Bapak Ibu pasti akan diminta untuk login. Nah, loginnya bisa menggunakan Gmail atau Facebook. Pasti Bapak Ibu semua punya Gmail ya. Hafal semua ya. Jangan sampai tidak hafal, di sekarang ini harus punya Gmail. Nah, itu bisa untuk login. Nah, ini nanti silahkan login saja.
atau nanti saya praktekkan sedikit Bapak Ibu. Bisa pilih sebagai teacher, student, dan seterusnya, atau personal silahkan. Ini bedanya adalah template yang disediakan. Nanti kalau Bapak Ibu memilih sebagai teacher, nanti template yang disediakan oleh Canva nanti juga berkaitan dengan banyak kaitannya dengan kependidikan. Nanti pasti Bapak Ibu akan memilih free ya, memilih free yang bisa kita gunakan dan tidak bayar ya, meskipun nanti sebagian template-nya itu kalau tidak free bisa kita gunakan, tapi ada watermark-nya Canva. Nah, kalau untuk pendidikan nggak apa-apa Pak, silahkan ya, meskipun ada watermark-nya tapi silahkan digunakan, tidak cukup mengganggu kok ya. Jadi Canva ini banyak sekali template-nya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak free ya atau langganan, bisa saja langganan melalui Play Store tadi. Canva yang ada di Android, bisa berlangganan di sana. Kira-kira berapa Pak? Kira-kira langganan, kalau langganan itu per bulan per bulan ditagihkan melalui pulsa di HP Bapak Ibu. Karena bisa digunakan di banyak tempat ya, selain di HP bisa digunakan melalui tablet ataupun PC desktop. Itu kalau Bapak Ibu mau langganan. Nah, nanti semacam ini tampilannya, Bapak Ibu bisa pilih di sini, banyak ya. Nah, ini bisa dipelajari Bapak Ibu di dalam PowerPoint yang ada di sesi 3, silakan diunduh. Ada yang ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu, atau perlu saya demokan sebentar? Ya, yang tanya Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Iya Pak, baik. Maaf ini saya nanya lagi. Jadi gini Pak, saya punya tulisan. Saya dulu nulis bareng dosen Untirta. Jadi saya diundang untuk nulis di jurnal mereka, namanya Hermeneutika. Saya nulis mengatengahkan tentang metode pembelajaran sosiofotografi waktu itu. Tahun 2017. Apakah boleh tugas-tugas saya berdasarkan itu gitu? Jadi saya hitung-hitung mensosialisasikan metode belajar saya dalam tugas-tugas kayak infografis, kayak Canva, kayak media letter tadi, newsletter tadi gitu. Saya tapi pakai sosiofotografi gitu. Kira-kira boleh atau tidak, Pak? Tugasnya pakai itu Pak ya? Atau seperti apa Pak? Materi saya itu. Materi saya ya, jadi berdasarkan itu. Saya ulangi Pak ya. Jadi untuk infografis, Bapak Ibu mengambil materi tentang masalah sosial terkait dengan harmoni sosial. Silakan Bapak Ibu mau mengambil bullying, silakan, mau mengambil konflik, silakan, mau mengambil kekerasan. Ya, jadi infografis isinya yang informatif, yang bisa untuk diskusi siswa ya terkait dengan masalah sosial, terkait harmoni sosial. Itu untuk infografis. Sedangkan untuk newsletter atau buletin, Bapak Ibu mengambil tema masalah sosial yang terkait dengan globalisasi. Ya, jadi itu saja. Jadi, kalau Bapak Ibu punya yang lain ya kita buat baru lagi saja Pak, kan tinggal apa ya? Tinggal menyiapkan bahan, template saja. Pilih template saja. Oh, baik. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sedikit yang sudah melahirkan siapa di kelas ini ya Bapak Ibu? Sudah paham kan Mas Pak Wahyu ya? Iya, sudah Pak, sudah Pak. Ya. Baik, Pak. Yang lain Bapak Ibu? Belum Pak. Belum paham. Paham ya? Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, sekarang coba saya Bapak Ibu.
Nggak ngadat internet saya. Pak Susfi, di session 3 itu nanti ada nggak langkah-langkah kerjanya mengenai pembuatan newsletter, flyer gitu, Pak? Ada nanti ada tutorialnya untuk Canva yang sudah saya pilihkan dari YouTube ya. Silakan nanti dibuka, ada videonya itu ya. Silakan di situ ada apa itu tutorial Canva untuk yang HP maupun yang di desktop itu ada. Silakan di buka videonya di LMS nanti ya. Itu sudah saya pilihkan dari video-video yang saya anggap cukup bagus untuk menjelaskan Canva. Juga ada PowerPoint yang untuk menjelaskan Canva. Juga ada nanti bahan bacaan tentang membuat infografis keren dari Menko Info. Itu ada di sana. Silakan Bapak Ibu nanti berkreasi di LMS ada. Namun jika Bapak Ibu nanti yang biasanya agak sulit itu Bapak Ibu. Kalau Canva saya yakin di YouTube tutorialnya banyak sekali. Nah, kalau Padlet itu masih belum begitu banyak di YouTube. Jadi nanti bisa kita ikon lagi tambahan di hari Selasa ya. Di hari Selasa kita coba untuk ikon tentang Padlet. Apa ini perlu didemokan sebentar Bapak Ibu? Ini sudah jam 10, ini sudah siang. Kalau Bapak Ibu merasa sudah cukup pakai di LMS saja. Ya, saya yakin Bapak Ibu bisa kok, itu sangat sederhana sekali. Kalau Bapak Ibu punya keterampilan drag and drop ya, dasar-dasar IT-nya sudah bagus, saya yakin bisa membuat Canva dengan mudah. Ya Bu Yosi ya. Ya ini coba tanya. Ini kalau kita ketik canva.com. Nah ini nggak masuk ini. Halo Bapak Ibu, masih bisa mendengar suara saya Bapak Ibu ya? Masih Pak. Masih Pak, masih Masih, Mas. terdengar. Ya ini kebetulan Canva-nya macet. Saya buka di ya. Buka bisa itu Pak Susri situsnya. Iya. Canva.com. Coba ganti browser Pak. Bentar. Pakai ya. Ya bisa ini ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah pernah login dengan akun Gmail, Bapak Ibu pasti langsung otomatis bisa membuka Canva ini ya. Ini banyak sekali jenis-jenis media grafis di sini, ada video presentasi ya, poster, Instagram ya, flyer ya, foto collage, kemudian presentasi PowerPoint ya, ada majalah, ada juga newsletter. Nah, ini tinggal pilih nanti misalnya kita mau membuat infografis Bapak Ibu. Ini tinggal dipilih di sini yang ada infografisnya. Mana tadi ya?
saja seperti ini. Bisa disorot di bagian bawah ini ya, di bawah gambar tangan ya, sebelah kanan ini. Nanti akan muncul ini free dan nanti ya, kalau Bapak Ibu milih ya, nanti di belakangnya bersih, tidak ada tulisan. Kalau milih ya di rumah bisa dibuat. Misalnya kita mau ini ya, infografis ini, klik seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Ini bisa kita katakan proyeknya misalnya 25% begini. Nah, ini tulisan di kotak-kotak ini bisa langsung kita ganti Bapak Ibu. Nah, misalnya ini tentang bullying ya, tinggal diganti saja. Nah, semacam ini, silakan Bapak Ibu memilih ya, besar kecilnya di sini ada, hurufnya juga ada, silakan dipilih, banyak sekali. Nah, jadi tinggal pilih-pilih saja di dalam seperti ini, gambarnya ini bisa diganti. Nah, misalnya saya sudah menyiapkan gambar tentang bullying ya. Nah, bentar. Ini agak, nah, gambarnya misalnya saja bisa dicari di folder Bapak Ibu ya. Bentar. Nah, misalnya gambar yang sudah kita siapkan tinggal diklik ya, ditarik ya, ditarik, dimasukkan proyek tadi ya. Nah, tinggal di drop saja. Nah, klik tahan, di drop, kemudian sudah sampai di dalam gambar ini, silakan dipasangkan begini saja. Nah, misalnya kita menyiapkan berapa tadi, misalnya yang penting kita harus punya apa tuh, rangkumannya dulu Bapak Ibu ya, punya rangkumannya dulu. Misalnya ini agak lambat Bapak Ibu. Oke, misalnya dalam rangkuman tadi ada 4 jenis bullying ya. Nah, misalnya ini ada bullying fisik. Nah, keterangannya apa nanti silakan bisa dikopikan di sini atau ditulis. Gambarnya ini juga bisa diganti dengan gambar kita tadi yang sudah kita siapkan, misalnya bullying fisik. Nah, ini diklik, masukkan sini. Besar kecilkan, terus kemudian diseret. Nah, dan ini dilanjutkan terus sampai misalnya ini ada bullying sosial, ada cyberbullying, dan seterusnya. Silahkan disesuaikan template-nya. Kalau ini ada 4, materi ada 4, kok kelebihan 1 ya tinggal dibuang. Dibuang saja di del, kemudian diisi yang lain. Yang bisa saya sampaikan untuk contohnya, nanti Bapak Ibu silakan dicoba. Ini sangat mudah, tapi syaratnya ya internetnya harus agak kencang dikit ya. Kemarin banyak yang mengeluh banyak gangguan ya. Mungkin karena sekarang musim apa tuh, badai ya, banyak cuaca buruk dan sebagainya nih. Tapi yang jelas ini sangat mudah. Bapak Ibu tidak harus membuat dari nol, tinggal drag and drop, diisi saja kotak-kotaknya seperti itu.
Nah, ini gambar-gambar yang dulu sudah saya gunakan, bisa muncul di sini dan ini bisa di drag and drop ke sana. Itu saja Bapak Ibu. Selamat mencoba ya. Tidak usah saya peragakan sampai akhir. Nanti di newsletter juga sama. Ya, newsletter yang diperkecil. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Dan ya, nanti bisa di grup yang 11 atau langsung japri ke saya boleh. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri. Ada pertanyaan? Semua jelas ya? Jelas sambil mikir, kayaknya sambil mikir Bapak Ibu, tapi tidak apa ya, mikir itu bagian dari ya. Ya, yang penting Bapak Ibu berusaha. Nanti di LK di sesi 3 sudah Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, maka kita akhiri ya. Pagi hari ini sudah cukup lama ini ya, tadi mulai jam 9, sudah 1 jam lebih. Jika banyak kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Mungkin saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat bekerja, selamat berkarya, selamat berinovasi. Sampai ketemu di Pikon yang akan datang. Mungkin nanti akan ada Pikon tambahan di hari Selasa, nanti kan kita umumkan di grup saja Bapak Ibu. Sering-sering juga menengok pengumuman dan berita, mungkin saya menyampaikan pengumuman dan berita di sana. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Suswi. Terima kasih Pak Ya, Suswi. sama-sama.